Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Markus 2 ayat yang keempat sampai 7. Markus 2 ayat 4 sampai 7. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Markus 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Judul renungan kita hari ini adalah Kesembuhan dari Tuhan kita, ditulis oleh Wali Odum. Sahabat suara kasih, momen pelayanan yang paling memberi sukacita adalah ketika melihat hidup seseorang berubah setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Markus dalam kitab Injil mencatat satu kisah klasik tentang peristiwa seperti ini. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat 3-5. Mujizat ini penting karena tidak hanya menunjukkan kuasa Tuhan Yesus dan kasih karunia-Nya kepada mereka yang membutuhkannya, tetapi juga menunjukkan cara kita bisa menjadi bagian dari pelayanan-Nya. Ada kelembutan dalam cara Tuhan Yesus menyapa orang lumpuh itu. Pria itu adalah orang berdosa. Hal itu jelas terlihat karena salah satu hal yang Tuhan Yesus lakukan adalah mengampuni dosanya. Sekarang teman-temannya menurunkan dia dari atas atap, tepat di hadapan Tuhan Yesus, pribadi paling suci yang pernah ada. Hal itu akan mengintimidasi, dia lumpuh, diturunkan lewat atap, dan sekarang terbaring tak berdaya di depan Putra Allah. Memahami dilema pria itu, Tuhan Yesus pertama-tama berkata kepadanya, "Tenanglah anakku." Matius 9 ayat 2. Hal yang sangat menghibur untuk disampaikan kepada orang berdosa, yang sudah mengganggu sesi pengajarannya. Tuhan Yesus secara harafiah berarti,
tidak ada yang perlu ditakuti di sini. Berapa kali kita pernah memikirkan Tuhan sebagai seseorang yang harus ditakuti? Karena malu akan dosa-dosa kita terlalu sering menghindari hadirat-Nya, padahal hadirat-Nya adalah tempat teraman bagi kita. Tuhan Yesus pada akhirnya mengampuni dosa orang lumpuh itu, dan menyembuhkan dia dari kelumpuhan tersebut. Dia mulai dengan menghilangkan rasa takut orang tersebut. Siapapun bisa melihat bahwa pria itu lumpuh, Tuhan Yesus akan berurusan dengan hal itu. Yang tidak bisa dilihat orang lain adalah kondisi hati pria itu. Tetapi Yesus memulainya dari sana. Dia menyelidiki lebih dalam, lebih daripada yang bisa dilakukan orang lain. Dia melakukannya juga untuk kita. Dia langsung ke akar masalah dan menanganinya terlebih dahulu. Tuhan Yesus memulai pelayanannya kepada kita dengan menghilangkan rasa takut kita akan Dia dan menghapus dosa kita. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu," pria itu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukannya. Tanggapan alami untuk kondisi itu adalah, "Saya tidak bisa melakukannya, saya lumpuh." Tetapi pria itu tidak mengatakan hal itu. Dia mencoba sesuatu yang tidak mungkin sebelumnya dan berdiri. Itulah yang terjadi kepada kita. Ketika rasa takut dan bersalah kita lenyap, kita tidak takut untuk mencoba sesuatu yang mustahil. Aspek unik dari cerita ini adalah keempat temannya, dan sejauh mana mereka membantu orang lumpuh tersebut. Dia lumpuh dan tidak bisa menghampiri Tuhan Yesus sendirian. Dia membutuhkan bantuan teman-teman yang peduli terhadapnya, untuk membawa tubuhnya yang tak berdaya, ke tempat Tuhan Yesus berada saat itu. Bagian paling menarik dari keseluruhan cerita ini adalah, metode yang digunakan pria tersebut, untuk mendapatkan bantuan dari teman-temannya. Seperti diketahui, saat itu gedung tempat Tuhan Yesus melayani dipenuhi dengan kerumunan orang, sehingga mereka tidak mungkin bisa masuk ke dalam. Jadi mereka berinisiatif untuk menaiki tangga di luar rumah, dan menggali lubang di atap yang cukup, untuk menurunkan pria lumpuh tersebut beserta tempat tidurnya. Mereka membongkar atap demi pria lumpuh itu, agar dia bisa bertemu Tuhan Yesus. Keempat pria putus asa itu melakukan sesuatu yang melanggar prinsip hak milik bangunan, karena mereka mencoba merusak rumah orang lain. Siapapun yang menghancurkan atap orang lain adalah pelanggaran hukum. Kita mungkin mengharapkan Tuhan Yesus untuk melihat ke atas dan berkata, "Perampok," tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Markus menyampaikan bahwa Tuhan Yesus menoleh ke atas dan melihat iman mereka. Sahabat Suara Kasih, kita hidup di dunia di mana orang-orang terluka. Mereka dibanjiri oleh rasa malu, rasa bersalah, dan penghukuman. Mereka membutuhkan seseorang untuk membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus, seseorang bisa saja mau menggendong kita. Marilah kita renungkan, beberapa orang tidak akan pernah sampai kepada Tuhan Yesus, kecuali mereka digendong. Saat Anda menjalani hidup minggu ini, apakah Anda mau menjadi teman-teman orang lumpuh tersebut, yang mau membawa temannya kepada Tuhan Yesus? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak
berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.